Shalom, selamat pagi. Saatnya bersama Aletheas Voice, sebuah program yang membangun keberanian dan percaya diri siswa, informatif dan penuh inspiratif. Ajang menyampaikan pendapat, kreasi, dan ekspresi. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Semoga sehat dan penuh semangat ya. Pak Andri akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan. Tentunya dalam program kesayangan kita, kreasi dan ekspresi. Kali ini dengan tema peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2021, Aku Pancasila. Hari lahir Pancasila penting untuk diperingati agar generasi muda dapat mengerti dan memahami dasar negaranya. Mungkin sulit untuk sepenuhnya dihayati, tapi paling tidak kita mengerti bahwa 1 Juni bukan sekedar seremonial hormat bendera, tetapi kita dapat memaknai Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara Indonesia tercinta. Tanpa basa-basi, langsung saja kita akan dengarkan pembacaan narasi tentang Pancasila yang akan dibawakan oleh siswa-siswi kelas 8 SMP Kristen Aletheia Ampenan. Selamat mendengarkan. Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Lovely Anastasia Moira, kelas 8B SMP Kristen Aletheia Ampenan. Saya akan menjelaskan sejarah lahirnya Pancasila. Karena kekalahan Jepang pada tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Jenderal Kuniaki Koiso mengumumkan bahwa Indonesia akan dimerdekakan ketika mencapai kemenangan dalam Perang Asia Timur Aya. Hingga pada tanggal 1 Maret 1945, Jenderal Kumakichi Harada mengumumkan dibentuknya suatu badan khusus dinamakan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Chosaka yang bertugas menyelidiki usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. BPUPKI resmi dibentuk pada tanggal 29 April 1945 dengan Ketua Dr. Rajiman Wedyo Didingrat didampingi 2 orang ketua muda yaitu Raden Panji Suroso dan Ichibangase Yoshio. BPUPKI sendiri beranggotakan 67 orang yang terdiri dari 60 orang anggota aktif serta 7 orang Jepang sebagai anggota pasif. BPUPKI telah mengadakan 2 kali persidangan resmi. Persidangan resmi yang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 di Gedung Chuosangiin yang membahas tentang perumusan Dasar Negara Republik Indonesia. Agenda acara dalam sidang BPUPKI yang pertama ini adalah mendengarkan pidato dari 3 tokoh utama Pergerakan Nasional Indonesia yang mengajukan pendapatnya tentang dasar negara. Di antaranya sebagai berikut. Sidang tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin berpidato mengemukakan gagasan mengenai asas dasar negara Republik Indonesia, yaitu 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan rakyat. Sidang tanggal 31 Mei 1945, Dr. Supomo berpidato mengemukakan perumusan prinsip dasar negara Republik Indonesia yang beliau namakan Dasar Negara Indonesia Merdeka, yaitu 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir batin, 4. Musyawarah, dan 5. Keadilan sosial. Sidang tanggal 1 Juni 1945, IR Soekarno berpidato mengenai rumusan Dasar Negara Republik Indonesia yang beliau namakan Pancasila, yaitu pertama, kebangsaan Indonesia, 2. internasionalisme dan peri kemanusiaan, 3. mufakat atau demokrasi, 4. kesejahteraan sosial, dan 5. ketuhanan yang Maha Esa. Masa persidangan BPUPKI yang pertama ini dikenang dengan sebutan detik-detik lahirnya Pancasila, dan tanggal 1 Juni ditetapkan dan diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih, Shalom. Halo teman-teman, perkenalkan saya Mira Klesya Amarta Putri Sanjaya, isi kelas 2 SMP. Saya akan menjelaskan tentang sejarah lahirnya Pancasila. Pada 7 September 1994, Jenderal Kuniaki Koiso memberitahu bahwa Indonesia nantinya dimerdekakan saat tercapainya kemenangan akhir Perang Asia Timur Raya. Hingga pada 1 Maret 1945, Jenderal Kumakichi Harada mengumumkan bahwa akan dibentuknya badan khusus yang bertujuan untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia yang disebut dengan BPUPKI. BPUPKI resmi dibentuk pada 29 April 1945 yang diketuai oleh Rajiman Wedyo Didingrat dan wakil ketuanya Ichibangase Yoshio. BPUPKI beranggota 67 orang, 60 anggota aktif dan 7 orang asal Jepang yang merupakan anggota pasif.
Selama BPUPKI berdiri sudah terjadi 2 sidang resmi. Yang pertama pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Pada tanggal 28 Mei 1945 diadakannya upacara pelantikan dan pembukaan sidang pertama di gedung Chuo Sangiin. Agar mendapat rumusan dasar negara yang tepat, maka dalam persidangan ini diadakannya pidato dari 3 tokoh utama pergerakan nasional, yaitu pada tanggal 29 Mei, sidang pertama, Prof. Muhammad Yamin SH berpidato mengungkapkan gagasan mengenai rumusan 5 asas dasar negara Republik Indonesia, yaitu 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan rakyat. Lalu sidang tanggal 31 Mei, Prof. Mr. Dr. Supomo berpidato mengemukakan gagasan mengenai rumusan 5 prinsip dasar negara Republik Indonesia yang beliau namakan Dasar Negara Indonesia Merdeka, yaitu 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir batin, 4. Musyawarah, dan 5. Keadilan sosial. Dan tanggal 1 Juni, I.R. Soekarno berpidato mengemukakan gagasan mengenai rumusan 5 sila dasar negara Republik Indonesia yang beliau namakan Pancasila, yaitu 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme dan perikemanusiaan, 3. Mufakat dan demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Gagasan yang dipidatokan oleh I.R. Soekarno akhirnya dikenal dengan Pancasila, dan akhirnya masa persidangan BPUPKI yang pertama ini dikenang dengan sebutan detik-detik lahirnya Pancasila, dan tanggal 1 Juni ditetapkan dengan diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Terima kasih. Wah, keren-keren ya kreativitas anak-anak dalam membaca narasinya. Anak-anak SKA memang hebat-hebat. Tanpa terasa, waktu yang disediakan telah habis. Itu berarti kita sudah berada di penghujung acara kita. Maka, usai sudah tugas saya menemani kalian semua dalam acara kreasi dan ekspresi. Saya, Pak Andri, selaku pembawa acara, mohon undur diri. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Selamat pagi, shalom, dan sampai jumpa. Tuhan memberkati. Bersama Shalom.